Seorang pria sedang berada di sebuah jembatan berlinang air mata setelah melihat foto seorang wanita di layar ponselnya. Tak jauh dari tempat dia berdiri, terdapat sebuah telepon dan dia pun menggunakan telepon tersebut. Operator yang merupakan seorang wanita bernama Bexe mengangkat teleponnya dan langsung menanyakan masalah yang sedang dihadapi oleh pria itu. Si pria sembari menangis sesegukan menceritakan jika kekasihnya telah meninggal. Dia berencana melompat dari jembatan agar bisa menyampaikan sesuatu kepada mendiang pacarnya. Setelah berpikir sejenak, Bexe lalu mengatakan agar pria itu menyampaikan kepadanya dan Bexe berjanji akan menyampaikannya kepada mendiang kekasih pria tersebut. Dalam narasinya, Bexe menceritakan bahwa dia sedang mengidap kanker pankreas stadium 3 dan dia divonis hanya memiliki sisa waktu 3 bulan lagi sebelum penyakit itu benar-benar menyebar ke seluruh tubuhnya. Di kamarnya terlihat banyak sekali poster artis yang sangat dia idolakan. Pria itu bernama Sulwo, artis yang saat itu sangat populer yang membintangi banyak sekali drama. Bexe sangat antusias menonton wawancara Sulwo di televisi, sembari berharap jika suatu saat dia bisa berkencan dengan idolanya itu. Besoknya Bexe menemui temannya yang seorang biarawati. Sambil minum teh bersama, temannya bertanya apa yang akan Bexe lakukan dengan uang asuransinya. Bexe mengatakan jika dia hanya ingin menggunakan uang tersebut untuk berkencan dengan Sulwo. Namun sayangnya impiannya itu sangat sulit untuk dia wujudkan. Bexe kemudian pulang dan melihat daftar keinginannya sebelum dia meninggal. Dia berinisiatif membuat lowongan kencan di sebuah situs dengan syarat pria itu sebisa mungkin harus mirip dengan Ji Sulwo dengan imbalan 30 juta won kepada pria yang bisa memenuhi syarat tersebut. Tak lama setelah lowongan tersebut rilis, banyak sekali notif yang masuk. Besoknya Bexe dibantu temannya menyeleksi satu persatu pria yang berminat dengan lowongan itu. Namun tidak ada satupun di antara mereka yang masuk dalam kategori yang Bexe inginkan. Mereka berdua lalu mengakhiri wawancara tersebut. Di lain tempat, terlihat seorang pria berjalan memasuki panggung. Pria yang sangat mirip dengan Ji Sulwo itu kemudian memperkenalkan namanya. Dia adalah Dongjun. Dongjun kemudian melakukan akting di atas panggung di hadapan beberapa orang yang sedang menyaksikan aktingnya. Seorang pria menyuruh Dongjun untuk melakukan akting dengan karakter lain, namun tetap saja pria itu tidak puas dengan akting Dongjun. Setelah audisi itu, Dongjun dihampiri pria tadi kemudian menenangkannya. Pria itu berkata jika Dongjun masih bisa mendapatkan peran jika dia membuat dirinya semirip mungkin dengan Ji Sulwo. Mendengar itu, Dongjun hanya tertunduk dengan mata yang mulai memerah. Setelah itu, Dongjun berjalan pulang kemudian merobek poster sembari menyesali keadaan wajahnya yang sangat mirip dengan Ji Sulwo. Dongjun mengurungkan niatnya pulang ke rumah dan lebih memilih menemui dokter bedah. Dia berniat mengubah wajahnya agar tidak mirip dengan Ji Sulwo. Walaupun si dokter kebingungan karena standar tinggi operasi plastik mereka adalah wajah Ji Sulwo, si dokter tetap menyanggupinya dengan biaya seharga 30 juta won. Dongjun kemudian pulang dengan kebingungan memikirkan cara mendapatkan uang sebanyak itu. Kakaknya melarang Dongjun merubah wajahnya. Namun Dongjun bersikeras tidak ingin terlihat mirip dengan Ji Sulwo. Malamnya, teman Bexe memasuki sebuah kuil sembari membawa poster Ji Sulwo. Dia menyalakan lilin kemudian membuka kain yang bertuliskan, "Aku ingin orang berbeda tapi dengan wajah yang sama." Setelah mempersiapkan bahan tersebut, dia mulai berdoa untuk Bexe. Di waktu yang sama, Dongjun tidak bisa tidur akibat dengkuran keras kakaknya. Karena hal tersebut, dia pun bangun dan berjalan di sekitar jembatan. Dia melihat telepon tergantung lalu membaca tulisan di telepon itu kemudian menggunakannya. Telepon itu diangkat oleh Bexe dan langsung menanyakan masalah yang sedang dihadapi oleh Dongjun sembari mencatatnya. Dongjun menceritakan kebenciannya terhadap wajahnya sendiri. Bexe kemudian membandingkan Dongjun dengan Ji Sulwo. Mendengar itu, Dongjun lalu berteriak karena dia sangat benci mendengar nama tersebut. Bexe meminta maaf karena membuatnya merasa tidak nyaman. Dongjun mengeluh hidupnya sangat berat karena wajahnya mirip dengan Ji Sulwo lalu menutup telepon tersebut. Mendengar itu, Bexe kemudian berlari ke arah jembatan dan menemukan Dongjun yang sangat mirip dengan idolanya. Bexe kemudian mengajak Dongjun berbicara di sebuah taman. Dia menunjukkan surat kontrak kencannya kepada Dongjun. Dongjun tidak mau menerima tawaran itu kemudian beranjak pergi. Namun Bexe mencegahnya sembari mengatakan jika dia yatim piatu dan saat ini menderita kanker pankreas stadium 3 dan dia tidak memiliki banyak waktu. Mendengar itu, Dongjun sedikit bersimpati dan akan memikirkan tawaran tersebut.
Besoknya Dongjun menunjukkan surat kontrak kencan tersebut kepada kakaknya. Setelah membaca surat itu, kakaknya meyakinkan Dongjun untuk menerima tawaran tersebut karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Namun Dongjun masih tetap pada pendiriannya untuk tidak disamakan dengan Jisulwo. Di lain tempat, Baekse menelpon temannya kemudian bercerita bahwa dia telah menemukan orang yang sangat mirip dengan Jisulwo. Di saat yang sama, Dongjun menelpon dan menyetujui kontrak tersebut. Baekse lalu menyuruh Dongjun membeli baju yang mirip dengan Jisulwo dan Baekse akan membayar biayanya. Setelah menutup telepon itu, Baekse terlihat sangat senang karena daftar keinginan terakhirnya akan terpenuhi. Dongjun dibantu kakaknya mencari baju serta menonton drama dan latihan tubuh agar terlihat mirip dengan Jisulwo. Hingga suatu hari, dia akhirnya bertemu dengan Baekse di sebuah kafe dengan tampilan mirip Jisulwo dan rambut yang terlihat sangat aneh. Dongjun menirukan adegan drama kemudian memakaikan syal dan memberikan bunga yang dia bawa kepada Baekse dan berusaha menciumnya. Baekse menghentikan Dongjun karena dia melakukan dengan sangat kaku dan sama sekali tidak mirip dengan Jisulwo. Baekse menyuruh Dongjun agar menonton drama Jisulwo lebih banyak lagi dan menirukan setiap adegannya. Tiba-tiba alarm Baekse berbunyi dan dia langsung meminum obat kankernya. Dongjun merasa heran dengan jumlah obat yang Baekse minum. Baekse menjelaskan jika itu adalah obat kankernya. Maka dari itu Baekse meminta Dongjun untuk serius karena berkencan dengan Jisulwo adalah keinginan terakhirnya. Dongjun lalu pulang kemudian menceritakan tentang kanker yang Baekse bicarakan ternyata memang benar. Mendengar itu kakaknya langsung mendapatkan ide untuk webtoon terbarunya. Malamnya Dongjun menonton drama yang diperankan oleh Jisulwo lalu berlatih adegan yang ada di drama tersebut. Sementara itu Baekse memutuskan berhenti dari pekerjaannya karena alasan kesehatan. Dia kemudian pulang membawa seluruh barangnya. Di jalan Dongjun telah menunggunya dan langsung mempraktekkan adegan drama dengan sungguh-sungguh yang membuat Baekse merasa sangat senang. Dongjun lalu mengajak Baekse ke sebuah kafe. Seorang wanita menghampiri mereka dan meminta foto kepada Dongjun. Namun Dongjun menolak karena dia bukanlah Jisulwo. Pacar wanita itu menghampiri mereka sembari mengatakan jika Dongjun sombong dan menjelekkan selera wanita Dongjun yang sangat payah sambil menatap sinis kepada Baekse. Baekse lalu berdiri karena tidak terima dengan perkataan pria itu. Namun Dongjun menghentikan Baekse kemudian membanting gelas sembari membentak pria tersebut agar tidak menghina pacarnya. Dongjun lalu meraih tangan Baekse dan mengajaknya pergi. Namun saat berbalik ternyata yang dia pegang bukan tangan Baekse. Sementara itu kakak Dongjun yang sedang berbelanja melihat kasir sedang membaca webtoon terbarunya. Sepertinya cerita tentang adiknya dengan Baekse membuat webtoonnya diminati. Ketika di rumah, dia menanyakan apa saja yang dilalui oleh Dongjun hari itu agar dia bisa memasukkan ceritanya ke dalam webtoon. Dongjun kemudian menceritakan seluruh kejadian di hari itu kepada kakaknya. Sejak saat itu kegiatan kencan mereka terus berlanjut hingga rasa cinta di antara mereka mulai tumbuh. Namun suatu ketika, Baekse mendapat pesan dari temannya tentang webtoon yang kakak Dongjun buat sangat persis dengan kejadian yang mereka lalui selama ini. Namun bedanya, di webtoon digambarkan karakter Baekse sangat maniak dan tidak tahu malu. Terlihat dari komentar pembaca yang menyebut jika karakter Baekse mengerikan dan sangat menyedihkan. Setelah membaca webtoon itu, dia teringat dengan ucapan Dongjun yang mengatakan jika kakaknya adalah penulis webtoon. Baekse yang merasa dirinya dipermainkan memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerja mereka dan akan membayar Dongjun sesuai kontrak tersebut. Akibat kejadian itu, Dongjun sempat bersitegang dengan kakaknya. Sementara Baekse dilarikan ke rumah sakit setelah mengirim uang yang dia janjikan kepada Dongjun. Foto Dongjun dan Baekse tersebar luas di internet dan bahkan Jisulwo dibuat kesal karena berita tersebut. Karena tak ingin wartawan terus menanyakan foto tersebut, dia pun kemudian memutuskan untuk mencari keberadaan Baekse. Berita dan foto itu juga diketahui oleh Dongjun dan dia pun bergegas pergi menemui Baekse. Namun sayangnya dia didahului oleh Sulwo. Di sana Sulwo menyuruh Baekse melakukan wawancara dan mengaku jika foto yang tersebar merupakan hasil editan.
Para wartawan yang sudah mengetahui kediaman Baekse mulai berkumpul untuk melakukan wawancara. Setelah Baekse berbohong di depan wartawan, Sulwo juga memanfaatkan penyakit kanker Baekse demi menaikkan namanya dengan membuat cerita palsu. Hal itu membuat Baekse kecewa karena mengetahui sifat asli Sulwo yang sangat berbeda dengan apa yang dia lihat di dalam drama. Dongjun yang sedari tadi berada di sana tidak tahan dengan cerita palsu yang dibuat oleh Sulwo. Dia pun menghampiri mereka dan mengatakan jika yang berada di foto tersebut adalah dirinya. Dongjun menarik Baekse kemudian menciumnya di hadapan para wartawan. Berita menyebar dengan cepat yang membuat Sulwo menjadi bahan kritikan karena tega memanfaatkan penggemarnya. Waktu berlalu begitu cepat. Saat ini Baekse terbaring di rumah sakit ditemani oleh Dongjun. Mereka mulai bercerita saat pertama kali bertemu, hingga akhirnya Baekse menghembuskan nafas terakhir akibat kanker yang dia derita. Walaupun begitu, dia merasa bahagia karena impian terakhirnya sudah terpenuhi. Setelah kepergian Baekse, kini Dongjun mulai meniti karir sebagai aktor. Hubungan dengan kakaknya juga kembali membaik setelah kakaknya meminta maaf dan menghapus webtoon tersebut. Hingga saat dia sukses dan mulai dikenal dengan namanya sendiri, dia tetap mengingat Baekse dan bahkan sering mengunjungi jembatan di mana mereka pertama kali bertemu.